Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyuwangi 1 TV. Kembali lagi dalam program Ngobreng, Ngobrol Bengi. Nah, tema malam ini adalah pencandu narkotika itu adalah korban, bukan bukan kriminal. Ya, jadi di sini adalah tema kali ini pencandu narkotika adalah korban, bukan kriminal. Jadi seorang pecandu itu adalah korban, bukan kriminal. Selama ini di tengah-tengah masyarakat, pecandu dikenal oleh kriminal. Nah, di samping saya sudah hadir beliau-beliau yang punya peranan penting untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika. Siapa saja? Di samping saya ada Bapak Agus sebagai rescue narkotika. Rescue narkotika kalau di tengah-tengah masyarakat sering dikenal sebagai relawan. Nah, di sebelahnya lagi yang memakai baju coklat, pakai kacamata hitam yang sangat keren dan ganteng adalah Mr. X ya. Kita tidak sebutkan namanya karena beliau adalah mantan pengguna narkotika. Di sampingnya lagi adalah Bapak Rudi. Beliau adalah konselor adiksi di salah satu panti rehabilitasi yang ada di Banyuwangi. Nah, yang satu ini adalah beliau sangat-sangat punya peranan penting untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika yang ada di Banyuwangi. Bapak Muhammad Iksan ini adalah selaku ketua lembaga rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang ada di Banyuwangi. Nah, kita memperkenalkan satu-satu dulu. Dari Pak Agus sebagai rescue narkotika. Pak Agus, rescue narkotika ini apakah memang di Banyuwangi memang sudah ada sebelumnya atau akhir-akhir ini? Apa sih rescue narkotika ini tugasnya? Terima kasih Mbak Dewi, dan juga terima kasih kepada Banyuwangi 1 TV ya, yang telah mengundang kami. Jadi gini Mbak Dewi, untuk rescue atau relawan anti narkoba, kami di sini adalah sebagai pegiat anti narkoba yang sesungguhnya sudah dibentuk dalam beberapa tahun yang lalu, dan ini juga kemarin juga dibentuk lagi, sudah diadakan pengukuhan dan pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah relawan-relawan yang tergabung dalam pegiat anti narkoba ini sudah tersertifikasi semua. Wah, keren sekali. Berarti di ini sudah punya relawan anti narkotika. Betul, betul, betul. Betul. Lanjut ke Bapak Rudi sebagai konselor adiksi. Bahasa konselor adiksi untuk saya pribadi itu tidak asing. Mungkin pemirsa Banyuwangi 1 TV masih belum mengetahui konselor itu apa, adiksi itu apa. Monggo bisa diperjelaskan Bapak Rudi. Ya, terima kasih. Terkait dengan konselor ya. Konselor itu apa? Konselor itu adalah pendamping. Pendamping siapa? Ini mendampingi para pecandu narkoba. Nah, adiksi sendiri ini adalah suatu penyakit terkait dengan kecanduan. Kebetulan di sini yang kita tangani adalah para pecandu narkoba, seperti itu. Ya, berarti konselor adiksi adalah pendamping ya, pendamping dari korban-korban penyalahgunaan narkotika ini. Iya, betul sekali. Untuk adiksinya memang terfokus di narkotika ya. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Kita lanjut ke Bapak Muhammad Iksan sebagai ketua di LRPPN BI Banyuwangi. Monggo bisa diperkenalkan lembaganya, Bapak sebagai apa, agar masyarakat pemirsa Banyuwangi 1 TV tahu bahwasanya di Banyuwangi ada yang namanya panti rehabilitasi yang memang khusus untuk membantu pengguna-pengguna yang pengguna penyalahgunaan narkotika. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi dan para pemirsa Banyuwangi 1 TV. Kami dari lembaga
rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang ada di Jalan Kepiting 89, Kelurahan Tukang Kayu, Kabupaten Banyuwangi. Nah, di mana Banyuwangi sekarang sudah mempunyai wadah rehabilitasi terkait dengan penyalahguna, di mana korban-korban penyalahguna saat ini ya tidak perlu khawatir lagi ya kalau ingin memulihkan dirinya, kalau ingin menyembuhkan dirinya, ayo bawa ke panti rehabilitasi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bayangkara Indonesia yang ada di Jalan Kepiting nomor 89, Kelurahan Tukang Kayu, Kabupaten Banyuwangi. Nah, disitulah wadah untuk pemulihan para pecandu ataupun korban-korban narkotika. Oke, berarti tempat panti rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika itu berada di Jalan Kepiting nomor 89, Mbak. nomor 89 ya di Banyuwangi. Kalau kita bicara masalah rehabilitasi, Pak, lembaga ini memang sudah lama ataukah baru? Lembaga ini berdiri mulai 2017. Berarti sudah berapa tahun? 3 tahun ya? Ya, 3 tahun dan mau 4 tahun berjalan ini ya. Dan alhamdulillah lembaga kami sudah banyak yang dipulihkan ya, sudah banyak residen ataupun pasien yang sudah dipulihkan atau disembuhkan ya. Jadi bahasa masyarakatnya disembuhkan, bahasa konselornya dipulihkan. Iya. Iya. Dari tahun 2017 hingga saat ini, kalau boleh kami para pemirsa Banyuwangi 1 TV mengetahui sudah berapa yang sudah dipulihkan atau disembuhkan, Pak? Oh, kebetulan mulai 2017 sampai 2020 ini ya, ini sudah 100 lebih ya, kurang lebih 100 lebih ya, itu yang sudah pulih ya. Yang belum pulih sekitar 47. Wah Ya, berarti sampai saat ini ya, sampai saat ini berarti memang di Banyuwangi ini tergolong penyalahgunaan narkotika cukup banyak ya, Pak ya? Oh, alhamdulillah cukup banyak. Alhamdulillah. Bahasanya alhamdulillah, sebenarnya nggak boleh itu ya, Pak ya? Iya, Iya, sebenarnya nggak boleh itu. Makanya kita siapkan relawan-relawan yang anti narkoba ya kan, yang peduli dengan pencegahan, ya kan, screening ya, dan sosialisasinya. Memang benar untuk sosialisasi dan penyuluhan itu sangat penting agar pemirsa Banyuwangi 1 TV tahu tentang narkotika itu tidak baik untuk kita semua. Jadi tidak hanya bencana alam, ini adalah bencana sosial, begitu ya, Pak ya? Betul. Nah, pemirsa, di sesi yang pertama ini kita sudah memperkenalkan para pelaku utama untuk peranan penting untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika. Untuk lebih lanjutnya, untuk memperdalam beliau-beliau ini sebagai apa, rescue narkotika sebagai apa, konselor adiksi itu pekerjaannya sehari-hari sebagai apa, dan lembaga rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Banyuwangi untuk melakukan penyembuhan kepada penyalahgunaan narkotika seperti apa, kita akan lebih dalami lagi sesi berikutnya. Dan pemirsa Banyuwangi 1 TV jangan kemana-mana. Ya baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, terima kasih Anda sudah stay tune nonton Banyuwangi 1 TV. Tentunya dalam program terfavorit kita yaitu Ngobrol Bengi. Masih dalam tema pengguna narkotika adalah korban, bukan kriminal. Pengguna narkotika adalah korban, bukan kriminal. Nah, kita lanjut pembahasan yang perlu kita ketahui bahwasanya
narkotika, penyalahgunaan narkotika di Banyuwangi itu sudah sangat banyak. Ada beberapa kecamatan-kecamatan yang sudah menjadi zona merah, dan itu kita perlu tahu agar kita semua bisa membantu para korban-korban ini untuk pulih dan sembuh dalam penggunaan narkotika. Nah, kita kembali ke Bapak Iksan selaku Ketua dari Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, agar kita lebih tahu bahwasanya di Banyuwangi ini sudah ada panti rehabilitasi. Ya, panti rehabilitasi di Banyuwangi sudah sejak tahun 2017 ya Pak ya. Jadi sudah cukup lama, dan para korban ini sudah hampir 100 lebih yang sudah disembuhkan juga. Mungkin bisa dijelaskan Pak, di panti rehabilitasi yang ada di Banyuwangi ini untuk pelaporannya gimana, alurnya gimana, agar kita tidak salah persepsi, kita harus melapor kepada siapa, terus kita ini bagaimana melakukannya. Karena kalau kita ketahui, para korban-korban ini kan terkadang malu untuk sadar bahwasanya kita ini butuh sembuh gitu. Apa yang panti rehabilitasi ini yang sudah berjalan cukup lama untuk mengajak para korban ini agar bisa semangat untuk sembuh. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Terkait dengan alur ya, alur untuk tahapan masyarakat ya, ataupun penyalahguna ataupun pecandu ingin mendaftarkan diri ya untuk dipulihkan atau untuk diobati ya, silakan langsung hubungi ke kantor kami ya, Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika itu yang ada di Jalan Kepiting nomor 89, atau langsung kontak person saya ya, di situ sudah muncul ya. Apakah bisa disebutkan juga nomornya? Iya. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak nomornya berapa? Ya, Salah satu langsung aja di berapa? Langsung aja kontak person saya itu di 081 081 346 9967. Nah, itu kontak person saya. Dan kalau memang kepingin jelasnya ya langsung aja ke sana, ke Jalan kantor, ya, di Jalan Kepiting itu ya Pak ya? Ya, nomor 89 Tukang Kayu, Kabupaten Banyuwangi. Ya, langsung ketemu saya atau ketemu konselor saya dan SDM yang lain. Nah, di situ Mbak Dewi ya, terkait dengan tahapan pendaftaran ya, kalau para residen itu kepingin dipulihkan atau disembuhkan. Nah, kebiasaannya ya, kebiasaannya kalau residen sendiri itu susah ya, iya. Susah untuk melakukan pendaftaran sendiri ya. Maaf Pak, sebelumnya saya potong. Kok Bapak tadi mengatakan residen. Residen itu apa ya Pak? Residen itu bahasa di konselor ya kan. Di panti itu ada etika, bukan pasien lagi. Kalau pasien kan orang sakit, ya, rumah sakit itu pasien ya. Berarti korban ini itu kita sebut sebagai residen. Bahasa umumnya pasien. Ya. Jadi kan biar pemirsa Banyuwangi 1 TV tidak salah persepsi residen itu apa gitu ya. Berarti residen itu sebagai salah satu sebutan untuk pasien ya. Begitu. Jadi untuk alurnya langsung saja menghubungi kontak person yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Iksan, dan kalau ingin lebih jelasnya langsung datang saja di Jalan Kepiting nomor 89. Begitu ya Pak ya? Betul. Oke, kita lanjut ke Bapak Rudi sebagai konselor adiksi. Tadi sudah disebutkan bahwasanya konselor adiksi adalah pendampingan dari korban atau pengguna narkotika. Betul ya Bapak ya? Monggo Pak, bisa dijelaskan konselor adiksi ini di kantor di panti rehabilitasi ini fungsinya apa sebenarnya? Topik tujuan dan fungsinya konselor adiksi itu untuk pendampingan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, tugas dan fungsinya konselor ya, adiksi. Kebetulan saya bertugas di
LRPPN ya, Bayangkara Indonesia yang ada di Jalan Kepiting ya, nomor 89 Tuangkayo. Jadi fungsi dari konselor ini adalah melindungi. Karena apa? Para pecandu ataupun penyalahguna narkoba ini adalah korban. Korban apa? Korban dari narkoba itu sendiri. Permasalahannya, mereka menggunakan narkoba ini karena apa? Betul ya. Ada yang dari ajakan teman-temannya, pergaulan bebas, karena ingin meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Karena ada alasan, saya nggak make bro, saya make bro karena apa? Saya make ini tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri ya. Terus ada lagi karena keluarganya ini yang broken ya. Broken Nah, home ya. iya. Jadi kebanyakan mereka korban ini mempunyai dasar-dasar yang berbeda untuk memakai barang-barang terlarang tersebut. Iya. Begitu. Jadi dasar mereka itu banyak. Untuk pelariannya, penyelesaian masalahnya itu yang keliru. Dengan cara apa? Dengan menyalahgunakan narkoba. Nah, dari situlah kita mendampingi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara pendampingan seperti profesi saya, yaitu sebagai tenaga konselor. Nah, seperti itu Mbak Dewi. Ya, berarti memang tenaga konselor adiksi ini memang dikhususkan untuk pendampingan ya. Kalau boleh saya tahu, pemirsa Banyuwangi 1 TV tahu, hal-hal apa yang sudah dilakukan kepada residen ini sebagai agar mereka juga sembuh, pelayanan apa yang diberikan. Kadang kan kalau kita sudah mengetahui bahasa rehabilitasi, mindsetnya pemirsa Banyuwangi 1 TV, oh direhab sakit, oh nanti pasti seperti yang sebelumnya kayak di penjara atau gimana. Atau kalau memang salah mindsetnya para pemirsa Banyuwangi 1 TV, bisa diluruskan? Untuk pelayanan sendiri, kami ini menggunakan beberapa metode pelayanan. Seperti contohnya di kami residen awal masuk ya, itu melalui pelayanan medis ya. Ini dilakukan metode pelayanan menggunakan detoksifikasi, yaitu pemutusan zat. Nah, dan ada pelayanan psikiater, pelayanan psikolog, pelayanan spiritual ya, pelayanan herbal, pelayanan menggunakan metode terapi komunitas ya, terus pelayanan aftercare ataupun bisa dikatakan adalah kemandirian terkait dengan vokasional ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang rehabilitasi itu kayak hukuman ataupun kayak pidana ya, itu salah. Salah ya? Apa? Karena di sini ada penanggung jawabnya ya, yaitu siapa? Kebetulan di IPL kita, yaitu institusi penerima wajib lapor, yaitu LRPPN Bayangkara Indonesia, penanggung jawabnya ada dokter ya untuk pengobatan Secara prosesnya, medisnya ya. Oke. Terus ada pengobatan penanggung jawab ya sosialnya, yaitu Peksos seperti itu. Jadi memang di lembaga rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika Bayangkara Indonesia yang ada di Banyuwangi tidak selalu memakai medis ya. Ada beberapa ya. Jadi tidak hanya dibantu untuk penyembuhan. Jadi pasca setelah penyembuhan ada tadi yang disebutkan adalah aftercare ya. Jadi setelah sembuh kita juga akan mengarahkan para residen ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan bisa mendapatkan profit juga untuk dianya gitu Pak. Iya, jadi di kami ini ada beberapa pelayanan ya, kalau ngomongkan alur ya.
Pertama itu ada namanya masuk ya, katakanlah ini ada kelas-kelasnya. Oke. Pertama kelas entry unit ya. Entry unit itu apa? Kelas detox seperti itu. Nah, detox sendiri di sini ada dua ya, detox murni ya dan detox stabilisasi. Disinilah tim-tim dari medis yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena terkait dengan pemutusan zat. Baik Pak Rudi, saya potong. Dari awal masuk nih, residen dari awal masuk sampai akhirnya kita bisa, oh anak ini sudah pulih. Itu jangkanya ada batasan-batasan tertentu atau seperti apa? Kalau bilang batasan di kami ya, terkait dengan berapa lama Iya. dari masa detox ya yang tadi saya paparkan ya sampai kondisi stabil, ini naik kelasnya lagi yaitu kelas primary host ya. Disini konsep visinya ya. Habis itu masuk di kelas re-entry. Nah, di sini fokus ke rehabnya. Nah, di kami ini sesuai dengan anjuran ataupun SOP dari Kementerian Iya. Sosial. Ini cukup 4 bulan saja. Berarti- Akan tetapi nanti dikembalikan lagi kepada hasil observasi apakah lebih atau kurang. Tapi Jadi hasil secara konservasi umumnya- itu penting ya untuk Iya. mengetahui kapan selesai masa pemulihannya ya. Oke. Hasilnya itu masuk ke pasca rehabnya yaitu kelas aftercare. Nah, ini di aftercare ini adalah kelas kemandirian. Kelas Nah, kemandirian. ya, kelas kemandirian ini terkait dengan vokasionalnya. Oke. Nah, di lembaga kami di IPWL LRT1 Bayangkara Indonesia ini terkait dengan kemandirian ya. Ada kemandirian terkait dengan garment. Oke. Itu menjahit. Berarti ada beberapa kemandirian yang sudah ada ya Pak ya. Iya. Jadi mereka-mereka ini korban ini sudah tidak bingung lagi nantinya setelah pemulihan dikatakan memang sudah bersih dari zat narkotika, akan lebih diarahkan ke kemandirian ya, agar mereka punya dasar-dasar untuk mempunyai profit untuk dirinya gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Karena apa? Ketika tidak dibekali dengan kemandirian, nanti mereka ini punya skill apa? Betul. Jadi memang kita harus mengarahkan agar pribadi-pribadi yang ini bisa menjadi lebih baik ya. Iya, betul sekali. Betul. Ketika sudah kembali ke sosial, ke masyarakat sekitar, jadi masyarakat juga bisa menerima beliau-beliau ini. Betul Iya. begitu ya. Baik, terima kasih Pak Rudi dan Banyuwangi 1 TV pemirsa. Di samping saya memang sudah ada Pak Agus. Pak Agus ini sebagai rescue narkotika atau bisa disebut sebagai relawan pencegahan narkotika. Nah, ngomong masalah relawan, saya juga relawan, tapi beda. Nah, Pak Agus, relawan narkotika ini katanya Pak Agus tadi sudah lama terbentuknya. Apa sajakah yang sudah Bapak Agus kerjakan, program-program apa, atau gimana sih caranya memberi penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat itu mau untuk memberikan informasi kepada relawan narkotika bahwasanya di sekitaran masyarakat ada pengguna narkotika. Bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Dewi. Sebelumnya kita sepakat semua ya bahwa narkotika itu adalah musuh kita bersama Betul. dan musuh negara. Betul. Jadi seperti ini Mbak Dewi, selama Ya. ini langkah-langkah konkret yang kami lakukan sebagai rescue atau sebagai relawan anti narkoba ya. Kita terjun langsung kepada masyarakat mulai dari tingkat bawah dan komunitas-komunitas anak-anak muda. Dan di sini saya sangat istilahnya terpanggil kenapa saya jadi relawan. Karena saat ini banyak sekali adik-adik kita, tetangga-tetangga kita dan lain sebagainya
yang mempunyai potensi, anak-anak bangsa yang mempunyai potensi, mereka terjerat di Narkotika. di narkotika. Jadi itu kami turut prihatin. Jadi selama ini kita melakukan istilahnya sebagai relawan ya, sebagai relawan mencari informasi dan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat dari mulai tingkat bawah, mulai tingkat RT ke komunitas-komunitas anak-anak muda yang saat ini lagi ngetren ya. Iya. Nah, kita memberikan edukasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika di situ. Jadi saya sebagai relawan tidak mau anak-anak kita, saudara-saudara kita terjebak dalam dunia hitam Betul kepada sekali. narkoba khususnya ya. Khususnya ya. Memang gini Pak Agus, kalau kita sudah ngomongin narkotika itu orang-orang masyarakat sekitar, khususnya pemirsa Banyuwangi 1 TV, jadi apa sih yang biasanya menjadi daya tariknya mereka untuk gabung dengan Pak Agus agar mereka juga bisa direhabilitasi? Jadi gini Mbak Dewi ya, sebelumnya ketika saya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, ketika ada salah satu tetangganya atau saudaranya sebagai pecandu atau pengguna penyalahguna narkotika, langkah pertama yang akan saya dekati pendekatan kepada orang tuanya, pendekatan kepada orang Keluarga tuanya. itu sangat penting ya. Sangat penting sekali, Betul. sangat penting sekali. Kita belajar istilahnya di situ kita mengedukasi, memberikan istilahnya arahan kepada keluarga, yaitu tadi seperti temanya ini, bahwa pengguna narkotika itu bukan kriminal. Iya. Nah, jadi alangkah baiknya untuk pengguna ini memang benar-benar direhab. Ketika nanti kalau tidak direhab, itu mereka akan menjadi parah, bisa menjadi pengedar. Kalau sudah masuk jaringan itu bahkan sulit. Nah, untuk sembuh secara total dari dirinya sendiri Betul, sebagai betul. pecandu itu tidak ada. Betul sekali. Jadi seperti itu Mbak Dewi. Ya, jadi memang sekarang ini salahnya di situ ya Pak ya, tidak disembuhkan tapi hanya dihukum. Ya, harusnya kan memang disembuhkan dulu ya. Untuk masalah hukum, ketika direhabilitasi kan nantinya mereka pun juga sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan salah, begitu ya. Dan yang kedua Mbak Dewi, dan saya sangat sepakat sekali kepada mereka yang menjadi pengedar ataupun bandar-bandar ya, yang tidak mendapat hukuman mati, katakan mendapat hukuman 15 tahun, 10 tahun, Betul? 2 tahun sebelum menjalani istilahnya dia itu bebas. Keinginan saya ada regulasi yang mengatur mereka direhab dulu, Begitu ya. direhab dulu. Betul. Jadi ketika dia sudah bebas benar, dia artinya sudah siap dan dia tidak membawa penyakit Betul. Betul. kepada masyarakat dan kepada anak-anak muda lagi. Takutnya memang karena hal-hal itu tidak pulih secara total, hanya hukuman-hukuman yang diterima gitu ya. Betul. Karena narkotika ini tidak memandang siapapun ya, siapapun bisa menggunakannya. Bahkan kemarin-kemarin saya dapat informasi anak tingkat SD ya sudah menggunakan, mungkin memang kadarnya tidak sebanyak yang seperti orang-orang dewasa pakai gitu ya. Dan memang narkotika ini sengaja diciptakan memang untuk merusak generasi-generasi muda dengan segala cara, ingin merusak generasi bangsa. Betul sekali. Seperti Ya. itu. Jadi kita sebagai relawan di sini, saya sebagai pegiat anti narkoba, saya turut prihatin dengan banyaknya anak-anak masih usia dini sudah menggunakan lem dan lain sebagainya, Iya. pil-pil yang sesungguhnya bukan istilahnya harus menggunakan resep dokter atau meminumnya dengan menggunakan dosis tertentu. Betul. Iya. Itu sangat prihatin sekali. Dosis yang salah untuk penggunaannya itu bisa memacu narkotikanya tersebut gitu ya. Zat yang terlarang. betul. Gitu. Jadi harapan kami di sini istilahnya langkah-langkah saya selama ini sudah melakukan screening Tes urin? Oh gitu. Jadi tujuan saya sebagai relawan di sini untuk menciptakan pemuda, kampung, sekolahan, dan semua itu bersinar, bersih dari narkoba. Betul. Kalau relawannya sendiri, relawannya ini sudah tersebar di seluruh Banyuwangi atau hanya di
kotanya saja, karena Banyuwangi ini luas ya. Banyuwangi ada yang daerah selatan, Tegal Telimo, ada yang Muncar, ada yang Licin. Apakah di setiap kecamatan itu ada relawan? Alhamdulillah Mbak Dewi, untuk Banyuwangi ini 25 kecamatan ya. Jadi di sini ada beberapa relawan yang membawai beberapa kecamatan. Jadi kita bagi di situ satu relawan itu memegang ada yang 5. Jadi korwil itu sudah ada korwilnya. Oh, baik. Dan masing-masing ketua korwil itu sudah memiliki anggota di situ. Dan alhamdulillah dari anggota-anggota meskipun dari ketua dan sampai anggota itu semua sudah tersertifikasi semua dan sudah mendapat pelatihan bagaimana caranya untuk memberikan edukasi, bagaimana caranya jadi secara legalitas sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Tidak perlu dilakukan lagi. Jadi pemirsa Banyuwangi 1 TV, di setiap kecamatan itu sudah mempunyai relawan anti narkotika. Jadi tidak usah bingung lagi kita harus bagaimana. Nanti setiap kecamatan pasti akan diberi penyuluhan dan sosialisasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dan yang paling penting, pengguna narkotika ini adalah korban, bukan kriminal. Jadi jangan pernah takut untuk melaporkan diri ke IPWL LRPTN Bayangkara Indonesia di Jalan Kepiting nomor 89. Nah, ini adalah salah satu mantan penyalahgunaan narkotika. Saya lihat dia memang keren, pakai kacamata, pakai masker, badannya keker, lurus. Ini proses sebetulnya. Alhamdulillah terima kasih Mas sudah hadir di acara ngobrol bengi di Banyuwangi 1 TV. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jangan grogi Mas. Oh ya Mas, Masnya ini untuk rehabilitasi sendiri ada niatan dari diri sendiri atau dari dorongan keluarga atau lingkungan atau bagaimana? Kalau itu dari dorongan diri sendiri. Awalnya sih saya itu dulu memakai karena orang tua saya kan lagi broken, dan itu saya awalnya mikir, masa sih saya terus-terusan menggunakan narkoba. Jadi Masnya ini punya dorongan motivasi dari dirinya sendiri untuk sembuh. Ya. Karena dasarnya memang keluarga broken home gitu ya Mas. Ya, Ya. betul. Oke, kalau boleh saya tahu di panti rehabilitasi yang pernah Mas ini masukin, apa saja sih yang Mas terima pelayanannya, atau mungkin teman-temannya seperti apa? Mungkin bisa menceritakan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV pengalaman di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang ada di Banyuwangi. Gimana pengalamannya sampai hingga bisa pulih seperti ini? Ya, awalnya sih dilakukan detoksi. Kenapa? Dan itu supaya menghilangkan zat-zat adiktif yang ada di dalam tubuh. Itu dilakukan psikolog dan konselor yang ada di situ. Berarti pendampingan itu secara eksklusif ya Mas ya? Ya, betul Mbak. Betul. Kalau boleh saya tahu, pemirsa Banyuwangi 1 tahu berapa ketika angkatan, saya bilang angkatan betul ya, angkatannya Mas ini ada berapa teman-temannya kala itu? Kalau waktu angkatan saya, teman-teman saya itu waktu itu sekitar 37. Cukup banyak ya, di angkatan itu 37. Ya. Cewek, cowok atau? Ada yang dominan cowok. Kalau Yang dominan cowok ya. Dia. Tapi yang perempuan memang ada? Ada memang. Ya, seperti yang Mas Agus tadi sebutkan, penggunaan ini tidak memandang perempuan, laki-laki, umur berapa gitu ya Mas ya. Ya, betul. Setelah pulih, hasil dan manfaat rehabilitasi yang sudah dirasakan Masnya ini apa? Nah, yang pertama saya bisa mengubah perilaku saya yang awalnya buruk menjadi lebih baik, dan di sana saya juga diajarkan pengendalian emosi serta kerohanian serta kegiatan vokasional untuk keterampilan kerja. Bahwa anak itu
bukanlah pecandu. Coba. Bukanlah 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 kriminal tapi korban, begitu ya. Betul, Mbak. Kalau boleh saya tahu, pemirsa Banyuwangi 1 TV tahu ini keahlian apa yang sudah Mas Agus geluti, yang sudah Mas Agus kok Mas Agus saya sampai ini sama Mas Agus relawan, Mr. X yang sudah dimiliki. Untuk keterampilan kerja yang saya miliki pada saat ini adalah saya bisa menjahit. Alhamdulillah, yang semula skill saya bukan skill penjahit, alhamdulillah di rehabilitasi narkoba ini dulunya saya diajarkan oleh Bapak Ketua, diajarkan menjahit, bordir, terus serta motong kain. Begitu. Tapi untuk keluarganya dari Masnya gimana? Perasaannya ketika sudah mengetahui Masnya ini korban dari narkotika, penggunaan narkotika, terus juga sudah mengetahui bahwasanya Masnya juga mengikuti rehabilitasi dan sekarang pun pulih dan sekarang juga mempunyai skill untuk menjahit. Perasaan orang tua bagaimana? Perasaan orang tua sangat mendukung untuk saya berbuat pulih kepada gimana ya bilangnya, Itu yang diri sendiri. ya betul. Ya, keinginan, karena keinginan untuk sembuh kan dari diri sendiri, begitu. betul, Mbak. Jadi kalau saya kasih saran, janganlah berhenti di situ saja, Mas. Iya betul. Kita harus memberi informasi kepada teman-temannya Masnya juga. Ya. Mungkin dari teman-teman Masnya juga ada yang menggunakan, bisa dimotivasi ya untuk rehab di LR BPN Bayangkara Indonesia yang di Banyuwangi. Terima kasih Mas Agus, Ya, Mas sama-sama. Mr. X. Saya selalu menyebutkan Mas Agus karena yang paling dekat Mas Agus. Oh iya, yang dekat Mas Agus. Gitu loh. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, tadi sudah dipaparkan bahwasanya di LRPPN Bayangkara Indonesia alurnya seperti itu, ada sertifikasi, ada keahlian, dan relawan juga sudah memberi penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi di beberapa kecamatan, dan Mr. Eko sudah memberikan gambaran bahwasanya di rehabilitasi itu dia menerima apa saja. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, jangan kemana-mana, nanti kita akan mengenal lebih lanjut bagaimana sih rehabilitasi yang ada di Banyuwangi, dan tetap di Banyuwangi 1 TV. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, terima kasih. Pemirsa masih stay tune dalam program kita di Ngobeng, Ngobrol Bengi. Tentunya masih di dalam tema penggunaan narkotika adalah korban, bukan kriminal. Nah, nih kita sekarang di season harapan-harapan yang perlu kita sampaikan untuk pemirsa Banyuwangi 1 TV juga tahu kita mempunyai harapan-harapan yang sangat penting untuk pengguna narkotika ini ya, karena pengguna narkotika ini adalah korban dan kita juga harus mempunyai semangat agar khususnya Banyuwangi bersih dari narkotika. Untuk harapan yang utama, Bapak Iksan selaku Ketua dari Lembaga Rehabilitasi Pencegah Penyalahgunaan Narkotika Bayangkara Indonesia di Banyuwangi, harapannya apa, Pak? Terima kasih Mbak Dewi. Harapan kami selaku Ketua Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bayangkara Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Jadi kepada semua masyarakat Banyuwangi khususnya ini mohon untuk untuk memahami bahwasanya Banyuwangi sudah ada tempat rehabilitasi narkoba. Jadi harapan kami kepada semua masyarakat Banyuwangi, ayo kita wujudkan Banyuwangi bebas dari narkoba, Banyuwangi bersih dari narkoba. Hanya itu, Mbak Dewi. Ya, jadi memang harapan terbesar dari
Bapak Isan selaku Ketua Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Banyuwangi adalah Banyuwangi harus bersih dari narkotika. Betul sekali. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk Pak Rudi sebagai konselor adiksi. Nah, karena Bapak ini adalah selaku yang sering tatap muka dengan para residen ini, harapannya apa Pak? Harapan saya selaku konselor adiksi, ya, bagi para pecandu ataupun penyalahguna, jangan takut ya untuk melaporkan dirinya ke IPWL, yaitu institusi penerima wajib lapor. Nah, di mana di LRPPN Bayangkara Indonesia untuk diadakan pemulihan atau rehabilitasi. Dan di rehabilitasi tidak ada namanya katakanlah sangkut pautnya dengan hukum. Betul. Ya, di sini fokus rehabilitasi untuk apa? Untuk pemulihan agar tidak kecanduan lagi terkait narkoba. Tuh. Begitu. Betul sekali Pak Rudi. Memang untuk kesadaran diri itu penting dan lingkungan itu juga harus mendukung agar pecandu-pecandu ini bisa pulih dari zat-zat narkotika. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Rudi. Untuk relawan kita Rescue Narkotika, apa harapannya untuk masyarakat khususnya yang ada di Banyuwangi? Terima kasih Mbak Dewi. Kalau bicara rehabilitasi, jadi bukan hanya pengguna aja, harapan saya bukan hanya penyalahguna aja yang direhabilitasi. Keinginan saya ke depan sebagai relawan, siapapun pengedar ataupun bandar, sebelum menyelesaikan istilahnya sebelum selesai masa hukumannya 1 tahun atau 2 tahun, mereka kalau bisa mulai proses rehab, jadi biar tidak menjadi penyakit dari masyarakat. Karena mereka hanya menyelesaikan proses hukumnya aja, tapi untuk sembuh dari ketergantungan itu tidak ada, belum. Jadi harapan saya memang ada regulasi yang mengatur tentang rehabilitasi untuk pengedar maupun bandar kayak gitu. Ya. Setelah menjalani proses hukum sebelum selesai 1 tahun, sebelum mereka bebas Harus direhabilitasi. direhabilitasi dulu. Betul. Demikian harapan saya. Betul. Terima kasih Mas Agus ya untuk harapannya agar yang direhabilitasi ini bukan pengguna tapi pengedar dan bandar gitu ya bahasanya. Nah, yang paling penting adalah dari Mr. X-nya sendiri harapan kedepannya para pengguna-pengguna ini bagaimana? Karena kan Masnya sendiri sudah mengalami dari itu semua proses-prosesnya. Harapannya bagaimana? Untuk harapan saya sendiri bagi pengguna nafsa atau yang disebut narkoba, janganlah takut untuk direhabilitasi, karena rehabilitasi akan menyelamatkan kita dari bahaya narkoba. Itu saja. Begitu ya. Ya. Jadi pesannya dari Mr. X adalah jangan pernah takut untuk direhabilitasi, karena direhabilitasi itu adalah pemulihan untuk pemutusan dari zat-zat narkotika. Begitu ya. Kayaknya kurang lengkap kalau kita masih belum bisa memberi semangat kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV untuk mengajak pemirsa Banyuwangi 1 TV semangat memberi motivasi kepada masyarakat yang menggunakan narkotika, begitu ya. Monggo bisa dipimpin oleh Mr. X. Ya, terima kasih. Tuh. Kita katakan tidak pada narkoba. Narkoba, no. Prestasi, Yes. Oke. Oke, terima Narkoba, no. Prestasi, yes. Nah, Stop narkoba, stop narkoba. tumpas begini, tumpas narkoba. Oke. Jadi untuk pemirsa yang di Banyuwangi 1 TV, oh gitu. stop narkoba dulu. Oh gitu ya. Stop Stop narkoba begini.
Jadi kalau kita udah tangannya begini berarti sudah bilang ini stop narkoba gitu. Narkoba. Kalau begitu pas narkoba, begitu semangat ya. Katakan tidak pada narkoba. Baik, katakan tidak, karena narkoba ini bencana loh, bencana sosial loh, ya, Betul. bukan bencana alam saja yang ada di Banyuwangi, yang ada di Indonesia. Nah, terima kasih kehadirannya Pak Iksan, Pak Rudi, Mas Agus, dan Mr. X sudah memberikan informasi yang sangat penting bagi pemirsa Banyuwangi 1 TV, bahwasanya memang di Banyuwangi ada panti rehabilitasi, yaitu lembaga rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika Bayangkara Indonesia yang ada di Jalan Kepiting nomor 89. Jangan pernah takut untuk direhabilitasi, karena hanya rehab yang bisa membantu untuk pemulihan pasca penggunaan narkotika. Dan untuk masyarakat bisa melaporkan kepada kita, kepada Pak Iksan, kepada Pak Rudi, kepada relawan-relawan yang ada di kecamatan untuk memberikan informasi bahwasanya masyarakat ada yang menggunakan zat-zat terlarang narkotika. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, terima kasih sudah menyaksikan kita dalam program Ngobeng Ngobrol Bengi, dan nantikan tema-tema yang sangat menarik, yang sangat inspiratif tentunya di Banyuwangi 1 TV. Saya Dewi Chandra mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.